Selamat pagi dan selamat datang di FitLab Video Reaction. Pada kali ini kita akan menyoroti fakta permasalahan yang ada di kantor Dispenduk Capil di Kota Surabaya. Isu yang kita angkat kali ini adalah lambatnya pelayanan publik. Risma kembali marah setelah melihat antrian panjang di loket pelayanan EKTP. Padahal seminggu yang lalu Risma sudah melakukan sidak dan turun tangan mengatur pelayanan EKTP. Risma sedikit kesal karena tidak ada perubahan pelayanan meski sudah disidak seminggu lalu. Kerumitan pelayanan ini memang dikeluhkan sebagian pemohon. Selain harus bolak-balik ke sejumlah instansi seperti kelurahan dan kecamatan, para pemohon juga harus menunggu antrian hingga berjam-jam. Kenapa harus bolak-balik dia? Kita kasih 4 hari. Sama aja kan dia balik lagi. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Itu kan bisa langsung foto, langsung ke sini. Sehingga orang nggak perlu datang lagi ke sini. Pada perspektif aspek berorientasi pelayanan, proses penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan warganya. Namun yang terjadi justru pelayanan pembuatan KTP elektronik ini terkesan sangat lambat, yang mengakibatkan pelayanan pembuatan KTP ini menumpuk, bahkan menyebabkan antrian yang cukup panjang. Bahkan terparahnya masyarakat harus bolak-balik mengurus KTP. Oleh karena itu, Citra ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk melakukan peningkatan dan pemberian pelayanan secara terus-menerus dan melebihi harapan pengguna layanan. Bagaimana nih dengan perspektif di aspek-aspek lainnya? Baik Mas, kalau dari saya lihat dari sisi aspek akuntabel ya. Kenapa? Dari video itu jelas ya Mas kita lihat. Banyak masyarakat itu mengeluhkan gitu, prosesnya lama, ribet, dan lain-lainnya. Di sini kenapa saya bilang Dispenduk Capil Surabaya itu kurang akuntabel, karena saya lihat ya mereka nggak bisa gitu menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan masyarakat. Bahkan Bu Risma sendiri telah datang minggu lalu untuk sidak gitu, tapi tidak ada perubahan, malah masih tetap saja kondisinya. Di sini juga Dispenduk Capil tidak dapat bekerja efisien dan efektif, yang membuat prosesnya lama dan ribet. Gitu sih menurut saya. Iya, memang kejadian kayak gini nih semakin menunjukkan sisi lain dari ASN kita ya, yang memang udah familiar dengan istilah kalau mereka tuh selalu berada di zona nyaman, kerja dengan nyaman apa yang mereka mau gitu kan. Tapi juga menunjukkan masih kurangnya nih kompetensi dari ASN yang ada dalam melayani masyarakat tuh masih belum bisa menjadi pelayanan yang baik. Mereka masih belum bisa peka dan juga memahami apa sih kebutuhan dan permasalahan masyarakat, yang mana kebutuhan sama permasalahan ini selalu dinamis ya. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas agar ASN yang sebagai garis depannya pemerintah ini mampu sebagai server dan solver atas kebutuhan masyarakat, dan juga mereka yang berhadapan paling depan nih, yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu mampu memberikan kinerja yang excellent service dalam rangka good governance. Betul. Sepakat sih sama pendapatan Mas Benny ya. Ya muncul kan kayak di video berita tadi itu kan apa ya? Adanya ketidakharmonisan ya kalau kita ngeliat dari sisi aspek harmonis ya. Di mana stakeholder masyarakat ya dan pemerintah sebagai pelayan itu adanya ketidakcocokan ya. Masyarakat ini udah meluangkan waktu, tapi dari segi pelayanan yang lambat ini kan menimbulkan ketidakharmonisan. Kita juga ngelihat dari reaksinya Bu Risma kayak di video tadi kan cukup kecewa ya teman-teman. Ya itu salah satunya yang ya dampak dari ya semua yang keterkaitan tadi itu kan menyebabkan ketidakharmonisan. Paling ya di saya sih itu kalau dari segi ketidakharmonisan ya. Kalau dilihat berarti dari permasalahan ini ternyata sangat kompleks juga ya. Apakah masih ada sudut pandang lain nih dari teman-teman? Oke, Mas Galang, saya coba masuk ya. Ini saya mau menjelaskan nih terkait wilayah loyal. Nah, ini saya itu bisa kalau boleh saya menyimpulkan, itu tuh di Sduk Capil Kota Surabaya itu sendiri malah tidak memberikan contoh nih, dan juga tidak menerapkan nilai loyal. Itu malah kerepotan sendiri gitu loh Mas. Jadi seharusnya alur birokrasi itu bisa dipotong atau bisa seefisien mungkin, ini malah diperpanjang itu Mas. Jadi tapi di sisi lain saya juga melihat Bu Risma
sih Mas. Kalau menurut saya dari sudut pandang loyal ya, gitu. Mungkin saya tambahin lagi ya Mas, saya lihat dari sisi adaptif ya. Dalam personal victory bisa dilihat sih pegawai-pegawai di Dispenduk Capil Surabaya ini kurang dapat memahami kondisi masyarakat di mana mereka nggak bisa menyesuaikan nih peningkatan kebutuhan terhadap performa kinerja mereka dan pola bekerja mereka sendiri. Dan mereka juga nggak antisipatif atas kejadian-kejadian yang seperti ini. Nggak mereka tangani dengan baik juga gitu. Yang paling ini juga menurut saya dari individu ASN-nya itu belum memanfaatkan peluang-peluang perubahan yang ada gitu di tengah era digital sekarang. Mereka sudah punya software namun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Begitu sih menurut saya. Kita lihat juga dari sisi public victory-nya. Memang kita harus bisa memahami ya bahwa memang permasalahan di masyarakat ini selalu dinamis dan ada aja hal yang baru dan mungkin semakin kompleks. Sehingga sebenarnya hal tersebut itu menuntut adanya kepekaan ya dari ASN untuk bisa memahami, kemudian bisa berinovasi juga dalam menyelesaikan segala permasalahan. Jadi juga ASN itu harus bisa jadi agent of change gitu loh, yang berinovasi, memberikan jalan keluar, langsung terobosan gimana sih supaya bisa menyelesaikan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima. Jadi kepekaan itu memang sangat perlu dan memang ASN sudah diharuskan bisa memiliki sifat yang adaptif begitu. Benar. Ya, Mas, saya sepakat sih sama Mas Benny lagi. Ya, saya juga sepakat sih sama Mas Benny dalam artian, berarti kan ASN kan merupakan agent of change ya. Iya. Ini coba ASN itu merupakan agent of change, terus ini coba saya tambahin dalam sudut pandang kolaboratif nih Mas. Kenapa saya menambahkan sudut pandang kolaboratif? Karena ini saya juga melihat nih adanya kan kolaboratif ya. Kolaboratif kan sama dengan sinergis ya. Ini justru malah saya melihat kebalikannya yang terjadi di Dukcapil Kota Surabaya. Dalam artian di sini kan juga kepala di Dukcapilnya dan juga pejabat IT-nya itu sendiri malah tidak adanya, saya tidak tahu di belakang sana apakah tidak ada komunikasi yang baik atau bagaimana. Cuman ketika saya melihat di video yang ditampilkan tadi itu, saya melihat tidak sinergian lah yang ada di lingkungan di Dukcapil sendiri. Dan lagi-lagi saya juga melihat Bu Risma itu hadir untuk memperbaiki ketidaksinergisan itu sendiri. Seperti itu sih. Benar-benar Mas Danu. Tadi kita lihat sendiri di berita ya. Kalau banyaknya adanya kayak miskoordinasi ya. Iya benar. Itu kan ya, itu kelihatan kayak bahwa adanya unsur kolaborasi yang hilang di situ kan. Hal kayak gini kan jadi batu sandungan sebenarnya buat program pemerintah ya. Jadi batu sandungan. Misalnya pemimpin di daerah juga, dia punya target tapi nggak bisa tercapai, citra di masyarakat kurang kan sebenarnya karena hal-hal kecil seperti ini yang bisa diperbaiki di tingkat grassroots kan. Ya semoga aja dengan adanya berita yang tadi terblow up, pemimpin yang turun tangan langsung ke lapangan untuk memperbaiki hal tersebut, ya semoga output yang ditargetkan dari masing-masing instansi ini untuk memberikan pelayanan prima yang tadi disampaikan Mas Benny juga ya tercapai lah. Semoga. Semoga aja Mas ya. Iya betul. Dari sini banyak nih yang kita bisa petik pembelajarannya dari lambatnya pelayanan publik di Kota Surabaya nih. Kami harapkan ASN dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan sebuahnya ASN berakhlak. Terima kasih atas reaksinya di FitLab kali ini, Mas Jo, Mas Benny, Mas Noval, Mas Danu. Siap, See you sama-sama. di acara FitLab selanjutnya. Terima kasih.